Welcome to our channel. Rasulullah memang punya banyak sekali anjuran atau sunnah untuk kita jalankan. Tapi tahukah kalian kalau sunnah-sunnah itu terbukti baik bagi kehidupan jika dilaksanakan dan itu sudah diuji oleh riset ilmiah? Simak ini kalau kalian tidak percaya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Membaca Al-Quran. Nah, kalian percaya tidak kalau ayat Al-Quran itu sangat ampuh untuk pengobatan dan memang mengandung syifa? Nyatanya ada riset nih yang dilakukan oleh Dr. Ahmed Al-Qadi di Klinik Besar Florida, Amerika Serikat, yang temuannya membuktikan kalau mendengarkan ayat suci Al-Quran ternyata memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar dan bisa menangkal berbagai macam penyakit. Riset ini diperkuat oleh riset Muhammad Salim dari Universitas Boston yang menyarankan kalau seseorang mengaji disarankan untuk bersuara atau minimal terdengar oleh telinga sendiri. Kenapa? Ini karena setiap sel di dalam tubuh manusia bergetar di dalam sebuah sistem yang saksama. Dan perubahan sekecil apapun dalam getaran ini akan menimbulkan potensi penyakit di berbagai bagian tubuh. Nah, oleh suara bacaan Al-Quran, sel-sel yang rusak ini digetarkan kembali yang akan membuat keseimbangan sel itu kembali, terlebih bagi sel otak. Ada juga riset yang membuktikan kalau sel kanker dapat hancur dengan menggunakan frekuensi suara saja. Dan terbukti juga kalau virus dan kuman berhenti bergetar saat dibacakan ayat suci Al-Quran dan di saat yang sama sel-sel sehat menjadi aktif. Wow, Masya Allah banget kan? Sahur akhir waktu. Kalian biasanya sahurnya pukul berapa sih? Ada yang sahur pukul 2 atau bahkan sebelum itu? Harus kalian renungi nih info berikut ini ya. Menurut studi yang dilakukan oleh University of Pennsylvania, makan tengah malam hari itu sangat berbahaya. Nah, malam hari yang dimaksud adalah di atas pukul 9 atau pukul 10 malam. Dan pukul 2 itu masih termasuk malam. Bahayanya ini bisa memicu obesitas, peradangan karena setiap kenaikan 10% dari total kalori yang dikonsumsi sejak jam 5 sore hingga tengah malam menyebabkan kenaikan 3% protein C-reaktif, sebuah penanda utama dari peradangan dalam tubuh. Nah, sunnah Rasul untuk sahur dan di akhir waktu itu sudah sangat baik untuk kesehatan. Secara kan sahur yang bernilai ibadah itu sebenarnya merupakan pengganti sarapan. Sementara menurut riset Diane Spencer, sarapan itu memberikan energi berupa kalori untuk beraktivitas. Spencer menyebut kita dianjurkan mengonsumsi sekitar 15-25% dari asupan energi harian untuk sarapan, misalnya 300-500 kalori untuk wanita dan 375-625 kalori untuk pria. Para ahli gizi bersepakat kalau waktu sarapan terbaik adalah sebelum kita melakukan aktivitas fisik. Ngerti kan? Sholat tahajud. Yang juga diajarkan atau disunahkan oleh Rasulullah kepada kita adalah rajin menunaikan salat tahajud, ya kan? Dan ternyata itu ada manfaatnya bagi kesehatan berdasarkan riset ilmiah. Riset yang dilakukan Dr. Abdul Hamid Diab dan Dr. Ahkurkuz mengungkapkan kalau salat malam atau salat tahajud itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga tidak mudah terkena penyakit. Kalau kalian tanya kenapa ini bisa terjadi, jawabannya adalah ketika orang bangun tidur malam hari berarti menghentikan kebiasaan tidur dan ketenangan terlalu lama yang merupakan salah satu faktor pencetus terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Bahkan menurut riset Profesor M. Soleh, tahajud itu bisa menjadi terapi untuk menyembuhkan penyakit infeksi dan kanker. Ini karena bangun tidur lebih awal di sepertiga malam dapat meningkatkan respons ketahanan tubuh dan menghilangkan rasa nyeri pasien yang terkena penyakit kanker. Tidak hanya itu, ini juga berefek bagi manajemen stres. Secara kan stres fisik maupun psikis punya pengaruh yang besar terhadap ketahanan tubuh seseorang dan menyebabkan pengeluaran cairan tubuh atau hormon cukup banyak dan penguapan dari tubuh yang lebih cepat.
berbuka dengan yang manis. Berpuasa nyatanya secara ilmiah bermanfaat banyak bagi kesehatan tubuh. Ini karena puasa bisa mengistirahatkan alat pencernaan kita untuk waktu yang cukup, bisa mendetoksifikasi tubuh, menambah sel darah putih, dan meningkatkan daya tahan tubuh, serta menyeimbangkan asam dan basa dalam tubuh. Nah, ternyata sunnah Nabi untuk mengonsumsi bahan manis saat berbuka puasa itu juga baik menurut riset ilmiah loh. Menurut Dr. Kasim Halmar dari University of Warwick, tubuh yang berpuasa selama berjam-jam itu kan tidak mendapatkan asupan cairan dan sari makanan kan? Nah, sementara kita ketahui sumber energi pada tubuh manusia itu dihasilkan oleh asupan karbohidrat yang diubah menjadi gula oleh insulin. That's why nih, berbuka puasa dengan makanan atau minuman yang manis sangat dianjurkan untuk menyeimbangkan kembali kadar insulin sehingga dapat melanjutkan produksi energi dalam tubuh. Tapi perlu digarisbawahi ya, kalau ada batasan untuk konsumsi makanan dan minuman yang manis ini. Konsumsi manis-manis sebaiknya cuma 5% dari total jumlah asupan kalori kita. Begitu penjelasan ilmiahnya. Makan kurma. Kita dianjurkan atau disunahkan makan kurma nih saat sahur dan berbuka. Rasulullah sih menyarankan dalam sehari kita makan 7 butir kurma. Nah, ini juga berdasarkan riset ada manfaatnya yang besar banget bagi kesehatan tubuh. Kalian harus tahu nih, kalau kurma merupakan sumber serat yang baik untuk tubuh. Ternyata ya, di dalam 3,5 ons kurma terdapat 7 gram serat yang baik bagi saluran pencernaan untuk mencegah sembelit. Hasil riset membuktikan juga orang yang mengonsumsi 7 kurma setiap hari, buang air besarnya lebih teratur. Selain itu, kurma juga bisa mengontrol gula darah karena kandungan fruktosa atau gula alami dalam buah ini. Ada lagi manfaat lain buah kurma yang harus kita tahu nih, yaitu kandungan antioksidan kurma berupa flavonoid dapat melindungi sel-sel di dalam tubuh dari radikal bebas, penyebab peradangan dan kerusakan organ, sehingga bermanfaat mengurangi risiko diabetes, Alzheimer, dan kanker. Sementara itu, kandungan antioksidan fenoliknya bisa mencegah penyakit jantung. Tidak minum satu nafas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita nih jangan minum air satu napas, ya kan? Nah, kita dianjurkan untuk minum tapi dalam 2 atau 3 kali teguk. Ternyata nih ada juga penjelasan ilmiah yang mendukung ini. Begini bunyinya. Kalau kita menghirup udara, tubuh kita kan menyerap oksigen atau O2. Sementara kalau kita menghembuskan nafas, udara yang keluar adalah campuran karbon. Nah, ini dia bahayanya. Soalnya ya, secara kimia, logikanya, jika H2O atau air dalam gelas bertemu dengan karbon dioksida atau CO2, yakni udara hembusan nafas kita, yang akan terjadi adalah terbentuknya asam karbonat atau H2CO3. Nah, senyawa yang akhirnya masuk dalam tubuh kita ini ternyata bisa menyebabkan penyakit jantung. Karena semakin tinggi kandungan asam karbonat dalam darah, maka akan semakin asam darah. Maka tubuh bisa berada dalam kondisi asidosis, yaitu tingkat keasaman yang sangat tinggi. By the way, ini juga terkait dengan kebiasaan meniup makanan panas ya. Tidur siang. Kalian tahu kan kalau Rasulullah menganjurkan ke kita untuk tidur siang? Katanya dalam hadis tidur siang itu tidak pernah dilakukan oleh setan. Nah, kalian tahu kan kalau di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara lainnya, karyawan di perusahaan-perusahaannya dianjurkan untuk tidur siang, tapi tidak lebih dari 30 menit. Nah, power nap atau inemuiri ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa di dunia. Bukan karena apa-apa, soalnya sudah ada penelitian dari NASA yang menyebutkan kalau tidur siang selama 26 menit mampu meningkatkan performa kerja sebanyak 34%.
Hal ini berbanding terbalik dengan karyawan yang tetap bekerja siang hari padahal dalam kondisi mengantuk. Seperti yang disebutkan tadi, perusahaan di Jepang yang memperbolehkan karyawannya tidur 30 menit pada siang hari ini sudah mereka anggap sebagai bentuk penghargaan kepada karyawan dan sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja. Itulah tadi sejumlah anjuran dalam Islam, sunnah Rasulullah yang ternyata berdampak baik bagi kehidupan kita dan berkesesuaian dengan riset ilmiah. Jadi, apa kalian mau menerapkan sunnah ini?